Selamat datang di lembaran sejarah yang berselimut kabut mistis dari Tanah Pasundan. Di antara rimbunnya hutan tua dan puncak gunung yang menjulang, tersimpan sebuah hikayat tentang seorang penguasa agung yang kebijaksanaannya melampaui batas logika manusia. Mari kita menelusuri jejak kaki sang legenda di hutan Leuweung Sancang, sebuah tempat di mana keberanian diuji dan kesetiaan abadi ditempa dalam wujud pasukan harimau putih yang perkasa. Kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan napas budaya yang masih bergetar di sanubari rakyat hingga detik ini. Pada abad ke-15 Masehi, Tanah Pasundan mencapai puncak kejayaannya di bawah naungan kerajaan Pakuan Pajajaran yang gemah Ripahlo Jinawi. Pemimpinnya adalah Sri Baduga Maharaja, seorang raja yang lebih dikenal dengan gelar Prabu Siliwangi karena kemampuannya mengharumkan nama leluhur. Di bawah perintah sang raja, rakyat hidup makmur dengan lumbung padi yang selalu penuh dan keamanan yang terjaga di setiap sudut negeri. Istana Pakuan Pajajaran berdiri megah dengan parit-parit perlindungan yang dalam dan benteng kayu yang kokoh sebagai perisai dari ancaman luar. Prabu Siliwangi dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai keadilan dan selalu mendahulukan kepentingan rakyat di atas segalanya. Beliau memimpin dengan kasih sayang, namun tetap tegas dalam menegakkan hukum yang berlaku di seluruh wilayah kekuasaannya yang luas. Keharuman nama sang raja tidak hanya terdengar di seluruh Nusantara, tetapi juga sampai ke telinga para pedagang asing yang singgah di pelabuhan Sunda Kelapa. Beliau adalah sosok yang memahami bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan berasal dari senjata, melainkan dari kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta, yakni Allah yang Maha Kuasa. Kesadaran inilah yang membawa beliau sering melakukan perjalanan spiritual ke tempat-tempat sunyi. Dalam masa pemerintahannya, Prabu Siliwangi senantiasa berusaha menjaga keselarasan antara alam manusia dan alam gaib. Beliau meyakini bahwa setiap jengkal tanah di bumi ini memiliki penjaga dan harus dihormati agar tidak terjadi bencana. Oleh karena itu, sang raja sering melakukan meditasi untuk memohon petunjuk dan ridho dari Allah demi keselamatan seluruh warga Pajajaran yang sangat beliau cintai. Suatu ketika, Prabu Siliwangi merasakan sebuah panggilan batin yang sangat kuat untuk melakukan pengembaraan menuju arah selatan. Beliau memutuskan untuk memasuki sebuah kawasan hutan purba yang sangat angker dan dikenal dengan nama Leuweung Sancang. Hutan ini adalah tempat yang jarang dijamah manusia, karena dipercaya sebagai sarang dari berbagai makhluk yang memiliki kekuatan besar. Tanpa membawa pasukan pengawal yang banyak, sang raja berjalan menyusuri jalan setapak yang tertutup semak belukar dan pohon-pohon raksasa. Udara di dalam hutan tersebut terasa sangat dingin dan mencekam, seolah-olah setiap pohon memiliki mata yang terus mengawasi gerak-gerik sang raja. Namun, Prabu Siliwangi tetap melangkah dengan tenang, karena hatinya telah dipenuhi dengan keberanian dan kepasrahan kepada Allah. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa hari, beliau menemukan sebuah tempat yang sangat asri di dekat sebuah air terjun yang jernih. Di sana, beliau memutuskan untuk berhenti dan melakukan tapa brata guna membersihkan jiwa dari segala kotoran duniawi. Beliau duduk bersila di atas sebuah batu besar dengan napas yang teratur, mencoba menyatu dengan detak jantung alam semesta yang mengelilinginya. Meditasi yang dilakukan oleh Prabu Siliwangi bukanlah sebuah ritual biasa, melainkan sebuah bentuk komunikasi spiritual yang mendalam. Beliau memohon agar diberikan kekuatan untuk melindungi Pajajaran dari segala bentuk mara bahaya yang mungkin akan datang di masa depan. Dalam kesunyian tersebut, energi sang raja terpancar dengan sangat kuat, menciptakan getaran yang dirasakan oleh seluruh penghuni hutan Sancang. Saat sang raja sedang berada dalam puncak meditasinya, suasana hutan tiba-tiba berubah menjadi sangat hening secara tidak wajar. Kicauan burung dan suara serangga mendadak hilang, digantikan oleh hawa panas yang menyengat dan aroma hutan yang tajam. Dari balik kegelapan semak belukar, muncul sepasang mata merah yang menyala, diikuti oleh kemunculan sesosok harimau putih, berukuran sangat besar. Harimau putih tersebut bukanlah binatang biasa, melainkan Maung Bodas, pemimpin dari kawanan harimau gaib, yang menghuni wilayah tersebut sejak zaman kuno. Satu persatu, puluhan harimau putih lainnya keluar dari persembunyian mereka, dan mengepung posisi Prabu Siliwangi, yang masih duduk terdiam. Geraman mereka terdengar, seperti guntur yang menggetarkan bumi, memberikan ancaman bagi siapa saja yang berani mengusik wilayah mereka. Meskipun dikepung oleh kawanan pemangsa yang haus darah, Prabu Siliwangi tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di wajahnya. Beliau perlahan membuka matanya dan menatap langsung ke arah sang pemimpin Maung Bodas dengan pandangan yang penuh wibawa. Kehadiran sang raja memancarkan aura cahaya, yang membuat para harimau tersebut merasa ragu untuk melakukan serangan secara langsung.
Pemimpin Maung Bodas kemudian mengeluarkan suara yang menggelegar, menantang sang raja untuk membuktikan bahwa beliau layak berada di hutan tersebut. Sang raja menjawab dengan suara yang lembut namun tegas, menyatakan bahwa kedatangannya adalah untuk mencari kedamaian, dan bukan untuk mencari musuh. Pertemuan ini menjadi awal dari sebuah ujian besar, yang akan membuktikan kesaktian dan kemurnian hati seorang pemimpin Pajajaran. Pertarungan yang terjadi kemudian, bukanlah pertarungan fisik yang melibatkan pedang atau tombak, melainkan adu kekuatan batin dan energi spiritual. Sang pemimpin Maung Bodas menerjang ke depan dengan kecepatan yang sangat luar biasa, mencoba menerkam sang raja dengan kuku-kukunya yang tajam. Namun, setiap serangan tersebut berhasil dihindari oleh Prabu Siliwangi, dengan gerakan yang sangat tenang dan efisien. Prabu Siliwangi menggunakan ilmu bela diri yang sangat tinggi, yang mana setiap gerakannya seolah-olah mengikuti aliran angin yang tidak terlihat. Beliau tidak melakukan serangan balasan yang mematikan, melainkan hanya menangkis dan mengarahkan kembali energi lawan dengan sangat bijaksana. Sang raja ingin menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak harus digunakan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengendalikan situasi. Melihat serangan fisiknya tidak membuahkan hasil, sang pemimpin harimau kemudian mengeluarkan auman yang mengandung kekuatan gaib untuk menghancurkan mental lawan. Namun, Prabu Siliwangi justru membalas dengan merapalkan doa dan menyebut nama Allah dengan penuh keyakinan di dalam hatinya. Seketika, sebuah benteng cahaya muncul di sekeliling sang raja, membuat kekuatan gaib harimau tersebut berbalik dan melumpuhkan kawanan tersebut. Satu persatu harimau putih itu tertunduk lesu di hadapan sang raja, merasa tenaga mereka telah terserap oleh wibawa yang sangat besar. Sang pemimpin Maung Bodas akhirnya menyadari bahwa manusia yang berada di depannya bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang hamba yang dikasihi oleh semesta. Mereka merasakan ketulusan hati Prabu Siliwangi yang tidak memiliki niat jahat sedikitpun terhadap seluruh penghuni hutan Sancang. Setelah mengakui kekalahan mereka, sang pemimpin Maung Bodas kemudian bertransformasi menjadi sesosok makhluk yang sangat berwibawa di hadapan sang raja. Ia bersimpuh dan menyatakan bahwa dirinya beserta seluruh kawanannya siap untuk mengabdi kepada Prabu Siliwangi hingga akhir zaman. Mereka melihat bahwa sang raja adalah sosok pemimpin yang ridho terhadap ketetapan semesta dan memiliki jiwa yang suci. Prabu Siliwangi menerima sumpah setia tersebut dengan tangan terbuka, dan memberikan mandat kepada para harimau putih untuk menjadi pelindung kerajaan. Sejak saat itu, kawanan Maung Bodas tidak lagi menjadi ancaman, melainkan berubah menjadi pasukan gaib yang selalu mendampingi setiap langkah sang raja. Mereka akan muncul setiap kali sang raja atau wilayah Pajajaran berada dalam kondisi yang sangat genting. Hubungan antara sang raja dan pasukan harimau ini menjadi sebuah simbol persatuan antara manusia dan kekuatan alam yang tersembunyi. Pasukan Maung Bodas memberikan perlindungan dari gangguan makhluk halus dan musuh-musuh yang menggunakan ilmu hitam untuk menyerang kerajaan. Keberadaan mereka menjadi rahasia kekuatan Pajajaran yang sangat disegani oleh kerajaan-kerajaan lain di seluruh Nusantara pada masa itu. Pasukan gaib ini juga sering membantu para petani di perbatasan untuk menjaga lahan mereka dari gangguan binatang buas lainnya. Rakyat Pajajaran mulai mendengar kabar tentang harimau putih yang menjaga desa-desa mereka, sehingga mereka merasa lebih tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Prabu Siliwangi selalu mengingatkan pasukannya agar tetap menjaga adab dan tidak semena-mena dalam menggunakan kekuatan yang mereka miliki. Seiring berjalannya waktu, kehadiran pasukan Maung Bodas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas Prabu Siliwangi. Setiap kali beliau melakukan perjalanan keliling negeri untuk menyapa rakyat, masyarakat sering melihat bayangan harimau putih yang berjalan di samping kereta sang raja. Hal ini menambah rasa hormat dan cinta rakyat kepada pemimpin mereka yang dianggap memiliki perlindungan khusus dari Allah. Kekuatan pasukan ini terbukti sangat efektif dalam memadamkan berbagai pemberontakan kecil yang mencoba merongrong kestabilan negara. Seringkali, para pemberontak lari tunggang langgang sebelum peperangan dimulai, karena melihat penampakan ribuan harimau putih yang mengepung markas mereka. Tanpa perlu menumpahkan banyak darah, kedamaian di tanah Pajajaran dapat terus dipertahankan selama bertahun-tahun lamanya. Selain menjaga keamanan, pasukan Maung Bodas juga sering memberikan isyarat gaib kepada sang raja mengenai akan datangnya musim kemarau atau bencana alam. Prabu Siliwangi sangat menghargai informasi tersebut dan segera memerintahkan para menteri serta para empu, pembuat alat pertanian untuk bersiap. Koordinasi yang baik antara sang raja, para ahli dan pasukan gaib ini menjadikan Pajajaran sebagai kerajaan yang sangat tangguh. Masyarakat juga sering mencari berkah di tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh sang raja dan pasukan harimaunya.
Mereka percaya bahwa bekas jejak kaki sang raja membawa energi positif yang dapat memberikan kesembuhan dan kelancaran rejeki. Namun, Prabu Siliwangi selalu menasehati agar rakyat tidak terjatuh dalam kesyirikan dan tetap memohon segala sesuatunya hanya kepada Allah yang Maha Pemberi. Memasuki masa tua, Prabu Siliwangi mulai melihat adanya perubahan zaman yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Munculnya kekuatan-kekuatan baru di tanah Jawa membuat beliau harus mengambil keputusan besar demi keselamatan jiwa rakyatnya. Beliau tidak ingin terjadi pertumpahan darah antar saudara yang hanya akan menyisakan duka mendalam bagi tanah air tercinta. Pada suatu hari yang penuh dengan suasana haru, Prabu Siliwangi memanggil seluruh pengikut setianya dan memberikan amanat terakhir. Beliau menyatakan bahwa waktunya di dunia fisik telah hampir usai dan beliau memilih untuk melakukan proses ngahyang atau menghilang secara goib. Beliau kemudian melangkah masuk kembali ke dalam kedalaman hutan Leweng Sancang bersama dengan seluruh pasukan Maung Bodas yang setia. Proses ngahyang ini terjadi dengan sangat ajaib, di mana tubuh sang raja perlahan-lahan memudar dan menyatu dengan udara di sekitar hutan. Beliau tidak meninggalkan jasad, melainkan hanya meninggalkan sebuah pesan luhur yang dikenal sebagai Uga Wangsit Siliwangi bagi anak cucunya. Pasukan Maung Bodas juga ikut menghilang ke alam gaib, berjanji untuk tetap menjaga tanah Sunda dari dimensi yang berbeda. Meskipun secara fisik sang raja telah tiada, namun semangat dan kehadirannya tetap dirasakan oleh banyak orang hingga saat ini. Masyarakat percaya bahwa pada waktu-waktu tertentu, Prabu Siliwangi masih sering menampakkan diri dalam wujud harimau putih untuk memberikan peringatan. Hutan Sancang pun hingga kini tetap dianggap sebagai tempat yang sangat sakral dan dihormati oleh siapa saja yang mengunjunginya. Legenda Prabu Siliwangi dan pasukan Maung Bodas telah memberikan warisan nilai yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Kita diajarkan tentang pentingnya menjadi seorang pemimpin yang ridho terhadap kebenaran dan selalu menjaga keseimbangan alam. Keberanian sang raja dalam menghadapi tantangan bukanlah untuk kesombongan, melainkan untuk menegakkan keadilan di atas bumi ini. Simbol harimau putih, yang hingga kini masih banyak digunakan sebagai lambang di wilayah Jawa Barat, adalah bukti nyata bahwa legenda ini tetap hidup. Ia mengingatkan kita semua untuk memiliki jiwa yang kuat, berani, namun tetap memiliki kelembutan hati kepada sesama makhluk hidup. Kekuatan yang besar harus selalu disertai dengan tanggung jawab yang besar pula di hadapan Allah dan manusia. Banyak penziarah yang datang ke situs-situs bersejarah untuk mengenang jasa besar sang raja dalam membangun peradaban yang mulia. Mereka belajar dari kesabaran Prabu Siliwangi dalam menghadapi musuh dan kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan di saat yang sulit. Legenda ini menjadi pengingat bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari harta yang ditinggalkan, melainkan dari kebaikan yang terus dikenang oleh zaman. Pesan moral utama dari kisah ini adalah bahwa kesaktian sejati terletak pada kemampuan seseorang untuk menaklukkan ego dan hawa nafsunya sendiri. Seperti halnya Prabu Siliwangi yang berhasil menjinakkan Maung Bodas melalui kebersihan hati, kita pun harus mampu menjinakkan amarah dalam diri agar bisa menjadi insan yang bermanfaat. Hendaklah setiap langkah kita selalu didasari oleh niat yang tulus dan mengharap ridho dari Allah semata.